Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, materi bimbingan dan konseling kelas 10 semester 1 hari ini adalah sikap dan perilaku asertif. Baiklah anak-anak, mari kita langsung ke materinya. Ya, untuk bimbingan dan konseling kali ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku asertif. Tujuannya agar kalian dapat membiasakan berperilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung ke pengertian dari asertivitas. Adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Asertif dengan tegas itu berbeda, karena asertif kita masih menimbang hal-hal lain, yaitu perasaan orang lain, apakah orang lain itu dirugikan apa tidak. Jadi tidak sama dengan asertif ya. Kalau tegas ya sudah, tidak ya tidak. Kita tidak mempertimbangkan orang itu yang kita tolak istilahnya itu rugi apa tidak, kita tidak memikirkannya. Tetapi dalam asertivitas itu ada pertimbangan yang lain supaya kedua belah pihak itu memiliki solusi yang sama-sama menguntungkan. Nah, di sini ada kriteria seseorang yang asertif menurut Pratanti dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2007. Yang pertama, merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang kedua, mengetahui hak mereka. Jadi, haknya apa? Saya itu apa yang seharusnya saya dapatkan itu orang yang asertif tahu hak-hak mereka. Jadi, mereka tidak akan menuntut yang bukan haknya. Juga tidak merelakan atau lemah untuk mempertahankan haknya itu. Nomor 3, mampu mengontrol kemarahan. Di sini bukan berarti menekan atau merepress perasaan, tetapi mengontrol dan membicarakannya kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Ini ada perbedaan orang yang asertif dan orang yang non-asertif atau tidak asertif. Yang pertama, memiliki kepercayaan diri yang baik. Orang yang asertif itu biasanya percaya diri karena dia mengetahui itu tadi haknya apa, kewajibannya apa yang boleh diungkapkan, apa yang tidak. Jadi orang yang asertif pasti ciri-cirinya itu percaya diri. Yang kedua, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut. Berikutnya, berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Jadi, dapat berkomunikasi dengan baik, salah satu ciri-ciri orang yang asertif. Kemudian orang yang tidak asertif atau non-asertif, yang pertama, terlalu mudah mengalah atau lemah. Jadi, dia itu mudah mengorbankan dirinya, biarlah dirinya rugi asalkan orang lain senang. Itu juga tidak baik karena terlalu sering merepress perasaan atau haknya, maka dia cenderung akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Kemudian mudah tersinggung atau cemas lah, karena perasaan yang dipendam itu akan menimbulkan efek yang lain, yaitu bisa memicu persoalan yang lain karena tidak selesai tadi. Dia menahan, lama-lama kalau ada permasalahan pasti akan memicu timbulnya masalah yang baru. Kemudian kurang yakin pada diri sendiri. Yang terakhir, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Jadi karena kurang percaya diri, jadi dia sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sangat banyak yang dipertimbangkan orang non-asertif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nanti orangnya tersinggung apa tidak, nanti kata-kataku ini, keinginanku diterima atau tidak. Banyak sekali yang dipertimbangkan oleh orang non-asertif saat ingin mulai berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalian harus mulai
mencari diri kalian itu yang mana, asertif atau tidak. Nah, kalau kurang asertif harus mulai membiasakan, karena asertif itu bukan bawaan lahir, tapi karena kebiasaan, karena sering dilakukan, akhirnya kalian bisa menerapkan perilaku itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke tugas yang pertama. Di situ bisa kalian lihat apakah Anda asertif. Dari sekilas tadi di awal materi yang sudah saya jelaskan, kamu bisa mulai mencari tahu apakah diri kamu itu asertif atau tidak. Nah, itu kalian tuliskan, kemudian kalian jelaskan sedikit. Ya, saya misalkan orangnya asertif karena saya apa itu dijelaskan. Seperti itu ya contohnya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang 10 kunci pokok asertivitas menurut Alberti dan Emmons yang dituliskan pada bukunya mereka itu pada tahun 1995. Yang pertama, pengungkapan diri. Kemudian, penghormatan terhadap orang lain. Jadi dalam asertivitas tetap memegang teguh menghormati orang lain. Jadi jangan pernah ya kita menganggap orang lain itu di bawah kita, meskipun memang kalian itu memiliki posisi yang di atas, misalkan jadi ketua atau pemimpin. Jangan kalian menganggap orang lain itu di bawah, tapi harus selalu bekerja sama. Kemudian harus jadi orang yang jujur untuk menjadi orang yang asertif. Kemudian langsung, segala sesuatu itu dipecahkan secara langsung atau memberikan jawaban secara langsung atas apa-apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian tidak membedakan dan menguntungkan semua pihak. Apa yang diputuskan itu jangan sampai berat sebelah, harus win-win solution atau semuanya itu untung. Jadi tidak boleh membedakan, oh ini saudara saya maka saya berikan dia lebih banyak keuntungan. Seperti itu bukan merupakan orang yang asertif. Kemudian kunci pokok yang lain yaitu verbal, termasuk isi pesan, perasaan. Pesannya itu disampaikan secara verbal, meliputi perasaan, hak, fakta, pendapat, permintaan, dan batasan. Lah, nonverbalnya termasuk gaya dan pesan. Maksudnya di sini gaya saat menyampaikan atau gestur ya. Jadi saat menyampaikan mata, gimana, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Ini juga penting. Kemudian bukan suatu hal yang universal. Nomor 9, bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir, hal ini asertivitas itu dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada ringkasan dari sikap dan perilaku asertif. Yang pertama, menghormati hak orang lain dan diri sendiri. Jadi kita harus selalu menghormati hak-hak orang lain dan hak diri kita sendiri, supaya kita dapat menerapkan sikap dan perilaku asertif. Kemudian berani menghadapi masalah. Kalau ada permasalahan, jangan kita hindari, tetapi harus kita cari solusi terbaik. Nah, di sini solusi itu harus baik untuk kedua belah pihak. Kemudian berani mempertahankan pendapat atau perasaan. Jadi kalau kamu yakin itu benar, benarnya itu harus melihat kebenaran umum. Jadi bukan benar menurut kamu saja, tapi kebenaran yang umum. Nah, kalau sudah yakin, kamu harus mempertahankan pendapat dan perasaanmu itu. Kemudian dapat menerima penolakan. Apabila ada yang menolak atas saran atau apa yang kita sarankanlah, itu kita tidak boleh marah, tetapi kita harus menerima dan introspeksi. Apa yang membuat
saran kita atau pendapat kita itu ditolak. Jadi tidak boleh langsung marah dan istilahnya seperti mogok gitu, nggak mau lagi, itu nggak boleh. Jadi harus mau menerima penolakan dan introspeksi. Yang terakhir, mau menerima dengan sikap netral. Ini, masih ada 3 lagi. Tidak bertele-tele. Orang yang asertif itu tidak ada bertele-tele, pengantarnya terlalu panjang tapi tidak fokus, itu bukan orang yang asertif. Jadi orangnya to the point. Kemudian tidak menyembunyikan informasi. Kemudian yang sudah sering saya katakan tadi, pemecahannya harus win-win solution. Nah, untuk tugas yang kedua, silahkan kalian klik link pada tugas kelas di aplikasi Google Classroom sesuai rombongan belajarmu. Kerjakan dengan baik, kemudian lihat skor dan screenshot, kemudian kirim pada tugas kelas sesuai jadwal yang akan dibagikan oleh wali kelas kalian. Oke, selamat belajar. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai sikap dan perilaku asertif. Jangan lupa catat pertanyaan untuk tugas 1, kemudian tugas yang kedua kalian silahkan klik link di Google Classroom kalian sesuai dengan tugas kelasnya, sesuai jadwal yang sudah di-share. Oke, nah bagaimana? Mudah bukan? Silahkan mencari referensi lain jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Karena dengan membaca dan memperbanyak referensi akan menambah ilmu pengetahuanmu. Dan kumpulkan tugas tersebut pada Google Classroom sesuai rombongan belajarmu. Jangan lupa tekan subscribe untuk mendukung program ini, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan yang terakhir, like serta share video ini, semoga video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.